Oda akhirnya ngasih tahu kita siapa nama dari para Gorosei. Dan nama dari para Gorosei ini adalah kunci untuk kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, di Void Century. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian nggak perlu lihat visualnya, kalian tinggal pasang headset atau green speakernya dan lanjutkan aktivitas kalian. Kembali sama gue, Eno Bening, dan kali ini gue akan mencoba memberikan fan teori atau hipotesa gue terhadap One Piece. Buat yang belum tahu, fan teori gue di Boruto berhasil ya. Gue nggak tahu ya kalau One Piece berhasil apa nggak, karena Oda punya semacam kebiasaan untuk selalu ngegeser cerita ketika ada orang yang berhasil menebak ceritanya tentang apa. Kita nggak usah panjang-panjang lebar, kita akan langsung ngebahas aja bahwa di chapter terbaru, Oda akhirnya nge-reveal siapa itu Five Elders, siapa aja para Gorosei. Buat yang belum tahu, Gorosei ini kayak kita kira tadinya adalah pemimpin dari world government ya, yang punya navy, yang punya cyberpol, tapi akhir-akhir ini kita tahu bahwa di atasnya Gorosei ini ada orang lain lagi, yaitu Im Sama. Gorosei ini isinya adalah orang-orang tua yang berada di sebuah istana yang sepertinya mengontrol dunia. Jadi kayak semacam konspirator lah, orang-orang yang sebenarnya berusaha untuk menguasai dunia tapi nggak mau diketahui kalau menguasai dunia, tapi sebenarnya dialah yang menjadi kunci dari perubahan-perubahan dunia. Tapi ternyata itu semua adalah suruhan Im Sama, tapi itu nanti kita bahas. But yang paling penting adalah selama One Piece ini bergulir ya, Gorosei ini nggak ada yang pernah tahu namanya siapa, sampai akhirnya di chapter terbaru Gorosei diperkenalkan ulang dengan namanya sekaligus jabatannya. Dari chapter terbaru kita juga tahu bahwa nama Gorosei yang tepat adalah Five Elders of the Planets. Jadi mereka ini 5 orang tua planet, atau 5 planet orang tua, atau apa, ada hubungannya sama anggur merah, gue nggak tahu, tapi intinya itu namanya yang ditulis di manga. Gue juga nggak tahu apakah terjemahannya ini keliru apa enggak. Mereka adalah Agriculture Warrior God Shepherd Jupiter, Finance Warrior God Ethan Baron Finos Juro, Five Elder Planets Justice Warrior God Top Man Valkyrie, Five Elder Planets Environmental Warrior God Saint Marcus Mars, dan yang terakhir Defense Science Warrior God Saint Jai Garcia Saturn. Yang jelas-jelas banget itu entah plesetan entah disengaja, yang tapi udah disebut planet juga atasnya. Mereka semua ini namanya berasal dari planet yang ada di galaksi Bima Sakti kita atau Milky Way. Apalagi kalau bukan Venus, Mercury, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Terus maksudnya apa, no? Apa pentingnya Venus, Jupiter, Mars, dan kawan-kawan ini dengan One Piece gitu? Apa poinnya, no? Well, buat kalian yang udah belajar IPA pasti kalian tahu kalau planet itu sebenarnya kira-kira ada 8 atau 9 lah ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Uranus, Saturnus, Jupiter, Neptunus, Pluto. Tapi di masa lalu di era Yunani, yang dimana itu ribuan tahun yang lalu kayak apa? Ya kayak Void Century ribuan tahun yang lalu. Itu teasing ke kalian aja nih. Planet itu cuman 6. Venus, Merkuri, Mars, Jupiter, Saturnus, Bumi. Yang 3 lainnya belum ditemukan ya, karena zaman dahulu nggak ada teknologi teropong, nggak ada teknologi pergi ke ruang angkasa. Terus maksudnya apa? Lu bertele-tele banget. Sabar. Kalian sadar nggak sih nama 3 planet yang nggak ada di Elder Five Planets ini? Apa aja? Neptunus, Uranus, dan Pluto. Kalian masih nggak ngeh ini 3 apa di One Piece? Hah? Mereka adalah 3 ancient weapon yang tiba-tiba jadi rame nih di One Piece akhir-akhir ini. Dan nama 3 ancient weapon tersebut adalah Pluton, Poseidon, Uranus. No. Neptunnya mana? Buat kalian yang belum tahu, nama Neptun itu diambil dari nama penguasa lautan, dewa penguasa ombak dan samudra, yang kalau di Roma disebutnya sebagai Neptun atau Neptunus. Yang dimana kalau di bahasa Yunani disebutnya apa? Poseidon. Oke, fine, no. I think that's obvious, right? Gitu loh, bahwa ada 3 ancient weapon dan ada 5 nama elder yang berasal dari planet gitu ya. Terus maksudnya apa? So, buat kalian yang mungkin lupa gitu sama pelajaran sejarah dan ilmu pengetahuan, kalian ingat nggak bahwa long time ago, dunia itu dianggap nggak begini? Maksudnya gimana, no? Tata surya lebih tepatnya, itu menganut sebuah sistem yang disebut dengan geosentris. Ini long time ago. Dulu, ribuan tahun yang lalu, manusia-manusia di bumi menganggap bahwa pusat dari tata surya adalah bumi. Bumi di tengah dan dikelilingi oleh bintang dan planet tadi. Jadi kita, bumi, adalah pusat semesta. Kitalah
center of the universe. Dan hal ini terus berlanjut sampai masuk ke Dark Ages di Eropa, dan mereka bilang bahwa ya seharusnya memang bumi pusat dunia gitu. Sampai akhirnya ada orang-orang iseng kayak Copernicus dan Galileo Galilei. Enggak, mereka nggak iseng, mereka beneran memperjuangkan ini. Copernicus tuh ngitung gitu ya, pakai kertas gitu, terus tiba-tiba bilang, lah kagak masuk akal cuy gitu loh. Ini mah bumi nggak di pusat, yang di pusat tuh matahari gitu kan katanya. Ya terus konflik, dan terus abis Copernicus ada lagi orang, dia menciptakan alat gitu. Jadi Copernicus tuh hitung-hitungan matematika gitu loh. Sedangkan ada orang iseng namanya Galileo Galilei itu bikin alat teropong yang bisa ngelihat gitu, observasi secara empiris, yang satu secara matematika, yang ini secara empiris ngelihat. Lah kagak mungkin kalau bumi pusat tapi kita bisa ngelihat ini, kagak masuk akal nih jaraknya segala macem gitu loh. Terus dia bilang, kayaknya salah dah, bukan geosentris deh, tapi heliosentris deh. Dimana yang sampai sekarang ternyata terbukti juga gitu, pusat tata surya itu sebenarnya adalah matahari, bukan bumi. Jadi matahari tidak mengelilingi bumi, melainkan bumi mengelilingi matahari bersama planet lainnya di orbitnya. Apa hubungannya sama One Piece? Sangatnika? Oh, iya ya, ada yang tiba-tiba jadi dewa matahari ya, secara simbolis ya. Siapa nggak kenal gue, jelek tuh cerita, sorry ya, masih tetap gue bilang jelek. Ya gue bisa mecahin fan teori ini, gue bisa asumsi ke sini, tapi tetap buat gue Gear 5 Sangatnika itu tetap jelek ya, bodo amat. Ya debatin gue fan One Piece di bawah gitu. Harusnya Luffy tuh Sun Gokong bukan Sangatnika. Cuman Oda nggak rela aja ada fans yang nebak. Para planet harusnya berputar di titik matahari, di titik Sangatnika, di Monkey D. Luffy. Tapi yang sekarang terjadi apa? Seperti yang tadi gue bilang, Gorosei dan kawan-kawannya itu tunduk pada sosok, yaitu Im Sama. Mereka tunduk pada Im Sama yang kayaknya udah keluar di mana-mana ya. Imu Sama, yang kalau dalam bahasa Jepang Imu artinya apa? Laut. Dan planet apa yang hanya planet itu yang memiliki laut? Ya, betul. Bumi. So, adik-adik kakak-kakak dan fans One Piece garis keras, One Piece endingnya adalah perang antara geosentris melawan heliosentris. Mereka yang percaya bahwa Imp adalah pusat dari dunia, dan mereka yang percaya bahwa Sangatnika atau Joy Boy atau Monkey D. Luffy adalah pusat dunia. Perdebatan ilmu pengetahuan dari zaman dahulu yang akhirnya terulang kembali di sebuah serial fiksi tentang bajak laut yang sekarang animenya flashy dan semua orang kayaknya bisa conqueror dan semua orang kayaknya bisa punya marga D. Nggak, gue bercanda ya, nggak semua, masih sedikit, tapi ternyata bisa diobral. Nah, seperti yang kalian udah tahu bahwa sebenarnya ini ada hubungannya sama geosentris dan heliosentris. Kalau gue benar, berarti Oda ini ngambil referensinya dari Aristoteles dan Plato, yang dimana ini udah jadi basic filsafat. Kalau lu mahasiswa filsafat udah pasti lu akan mempelajari kultur, sejarah, dan pemikiran barat, terutama adalah Plato dan Aristoteles yang pertama kali mempopulerkan geosentris ini. Tapi kalau misalnya benar, maka ini ada hubungannya sama Celestial Spheres, yang dimana kita tahu bahwa di Oda juga punya karakter yang namanya Celestial atau anggota-anggota terpilih lah, yang dimana Celestial Spheres ini kayak semacam imajinasi atau abstraksi terhadap kemurnian yang bergerak, sebuah garis abstrak yang diisi oleh semacam soul atau semacam jiwa yang berarti tentang kemurnian, yang menjaga harmonisasi terhadap kosmos ini, celestial bodies and celestial ethers-nya gitu loh, yang dimana mereka akan membentuk suatu titik garis lurus terhadap planet-planet yang berjejer dan bumi, yang mereka akan menciptakan keharmonisan, dan keharmonisan itu mungkin adalah One Piece. Gue nggak tahu, tapi ini kalau Oda referensinya ke Plato dan Aristoteles, yang dimana ini juga dijelaskan sama Mythos of Earth. Ini adalah kisah Plato di Republik yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dia mencoba menggambarkan tentang tata surya, yang dimana nantinya para jiwa itu akan berkumpul dan akan disidang. Apakah mereka akan masuk ke tempat Hades, di mana tempat itu adalah tempat penghukuman bagi mereka yang berbuat jahat, atau mereka akan masuk ke tempatnya Zeus, tempat jiwa-jiwa berkumpul terhadap ide dan idealisnya. Orang-orang yang memperjuangkan idealisnya dan cita-citanya akan berkumpul di sana bersama jiwa-jiwa yang sama. Masalahnya ada satu jiwa, yaitu jiwa yang kayaknya dititip pesan gitu, bahwa lu jangan mati dulu deh, lu balik ke bumi dan lu sampaikan pesan ini, bahwa akan ada jiwa-jiwa ini nih yang masuk terhadap penghakiman. Jiwa mereka ini cocoknya masuk kemana, jadi tentukan pilihan jiwamu. Jiwa ini akhirnya membangkitkan kembali tubuh yang tadinya mati dalam perang, dan dia menyampaikan pesan itu. Dan pesan ini tuh salah satunya adalah dari 3 dewi, lebih tepatnya Dewi Necessity. Dewi Necessity gue gak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang 3 anaknya ini merepresentasikan masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Jadi mungkin saja ada hubungannya dengan time travel lagi nanti. Aduh, males sih sebenernya gue nih kalau misalnya tiba-tiba udah pakai referensi ini. Yang dimana ini tuh kayak mayat yang tiba-tiba bangkit, ngerti gak lo? Ini mayat yang tiba-tiba bangkit dan memberitahu tentang apa ya, kebebasan,
tentang harapan, tentang masa depan. Kayak siapa yang harusnya mati tiba-tiba bangkit gear 5? Siapa? Males banget gue sebenarnya kalau ini gue bener. Dan bagaimana dia menceritakan juga tentang jiwa-jiwa yang harusnya perfect, yang harusnya menjadi tempat kesempurnaan gitu, tapi di corrupt gitu sama Celestial Dragon. Celestial Dragon yang katanya adalah orang-orang tertinggi yang katanya membebaskan raja-raja dan kerajaan-kerajaan terlebih dahulu terhadap Divine Satori lah, terus mereka jadi orang-orang tertinggi lah gitu ya. Celestial Spears harusnya bukan Celestial Dragon, harusnya Celestial D, bukan Celestial Dragon. Ayo lo. Jadi teknologi-teknologi di Void Century itu adalah teknologi tentang jiwa, teknologi tentang bagaimana harusnya kita bisa mencapai kebebasan, kesempurnaan yang dirusak dan dikorup sama pengikut geosentris, pengikut Imu. Dan dari dulu tuh otak kita ditanamin sama Oda kalau ancient weapon itu adalah weapon, senjata, weapon gitu kan. Tapi meanwhile kita lihat Elder Fives of Planets itu bukan senjata, walaupun di chapter-chapter akhir mereka berubah jadi sebuah sosok yang entah apa yang Oda masih bingung mau gambarnya apa, sehingga dibikin siluet ya. Buat kalian yang baru baca One Piece, jangan pernah percaya sama siluet Oda, itu berarti Oda belum tahu mau digambar apa. Lu pada ke anime, lu tonton siluet Kaido anjing dulu kayak apa. Kaido tuh bentukannya kayak Blackbeard aslinya, tau gak lo? Siluet para si Chibukai semuanya pegang pedang, tau gak lo? Nggak semuanya pakai pedang. Jadi gue nggak tahu apakah weapon atau orang, tapi gue rasa ini balik ke orang sih. Elder Fives of Planet ini orang. Dan yang kita tahu gitu, salah satu senjata ancient weapon gitu loh, Poseidon itu orang. Itu Ratu Putri Duyung kan? Si Putri Duyung besar itu jelas-jelas orang, bukan senjata. Jadi sangat besar kemungkinannya ancient weapon yang lain yang harus Luffy temukan itu sebenarnya juga orang gitu loh. Si Pluton dan si Uranus, orang di langit dan orang di laut gitu loh. Orang di langit dan orang kapal laut itu. Dan mungkin aja mereka memang jelmaan gitu, jelmaan dari 9 planet gitu ya, yang emang ngikut Imu. Jadi mereka bisa aja gitu ya, ini ngarang-ngarang gue gitu. Ini 9 planet, 9 orang berkuasa pada masa itu gitu ya. Yang mereka semua tuh harusnya menyembah Heli, menyembah Sun, yang dimana salah satunya itu iri sama Sun, yaitu adalah Earth, bumi, Imu gitu. Enggak, gue gak mau nyembah lu pada nyembah gue deh gitu. Jadi 5 planet yang lain nurut sama dia. Ya, gue nyembah lu aja lah gitu. Nah, yang 3 gak setuju. Enggak, gimana sih lu? Poseidon, Uranus, sama Pluton gak mau nyembah nih. Mereka tetap mau ke Heli gitu loh, ke matahari, ke Sun God Nika gitu. Dan akhirnya 3 orang ini mungkin perang atau gimana, dan mereka disembunyikan atau keturunannya dihilangin atau ilmu mereka dihilangin, I don't know. Jadi ya Luffy ya harusnya nemuin 2 orang lagi nih. Dan gue benci banget kalau 2 orang lagi ini ternyata adalah Zoro dan Sanji ya. Mungkin Franky, karena Franky punya resep Pluton. Jangan-jangan itu bukan resep, tapi itu adalah mantra untuk membangkitkan kekuatan Pluto dalam diri Franky. Atau jangan-jangan itu adalah Enel yang sekarang lagi di bulan, si Uranus nih, yang harusnya malah beraliansi dengan Luffy. I don't know. Jadi kayaknya di ending di One Piece kita akan melihat ya, yang awalnya berceritakan tentang bajak laut, endingnya ternyata adalah Star Wars. Teng, teretek tek 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 tek, perang bintang. Tet 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 tet. I don't know, suka-suka Oda. Dan seperti yang kita tahu, Oda demen banget ganti cerita atau geser cerita kalau beberapa orang di internet ini udah sedikit menebak jalur ceritanya mau kemana. Ya, suka-suka lo udah. Jadi ya, seperti biasa, disclaimer bahwa gue nggak suka One Piece yang sekarang. Gue ngikutin karena nanggung. Gue pengen tahu rahasia-rahasianya gimana Oda nge-reveal ini semua di itu apa. Banyak banget ya rahasia One Piece. Tau gak sih lo, ada jembatan yang dibangun gak selesai. Oda tiba-tiba ngegambar Death Reaper mau bunuh Zoro. Ya, di One Piece itu sendiri, Laugh Tale, kenapa Roger ketawa, terus kenapa Wano tenggelam. Apalagi banyak banget yang belum dijawab sama Oda utangnya loh. Terus ada ini kan, harta karun Kapten Jack, mapnya Kapten Jack ya si Buggy. Terus ini lagi Celestial Dragon, dan ada lagi apa, Night of apa nih yang jagain mereka nih, palanya kayak bulan lah, yang ternyata satu keluarga sama Shanks. Aduh, ya nanggung lah. Jadi gue ngikut-ikutin aja, dan kalau misalnya gue nemu yang seru-seruan akan gue bikin kayak gini lagi. Ini kebetulan gue karena gue belajar tentang The Myth of Earth, karena itu adalah salah satu bacaan untuk mahasiswa filsafat kalau kita ngomongin Plato dan Aristoteles, yang dimana beliau adalah yang ngomongin geosentris dan akhirnya dikoreksi menjadi heliosentris. Jadi ya gue pakai sedikit expertise gue lah untuk fan teori gue lah ya, hipotesa lebih tepatnya, tapi biar keren pakai nama teori gitu. Jadi ya, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau misalnya gue tidak ada salah ya silahkan kritik gue. Kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa banget dengan cara klik tombol join atau gabung di bawah. Kalau kalian udah subscribe, kalian akan mendapatkan banyak perks, dan salah satunya adalah kalian bisa keluar chatnya gini di video-video gue, dan kalian bisa support langsung gue dengan sawer gue di sawer ya, sehingga kalian bisa keluar tulisannya gini di video gue. Oke, itu aja dari gue. Sekian podcast kali ini. Gue tunggu komentar kritik kalian, atau ada keliru, atau nanti kita lihat 2 tahun lagi apakah terbukti kayak gue ngebikin fan teori tentang Boruto. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.